Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin. Saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan keempat, yaitu tentang teknik-teknik dan alat evaluasi belajar. Jadi saya akan menjelaskan tentang dari yang pertama dulu, yaitu pengertian alat dan teknik evaluasi itu apa. Jadi alat evaluasi itu ialah instrumen yang digunakan untuk mempermudah proses penilaian atau evaluasi hasil belajar. Kalau teknik evaluasi itu ialah cara-cara yang digunakan untuk mengetahui kemampuan atau hasil belajar siswa. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat tentang alat evaluasi yang baik itu seperti apa. Di sini ada 4 syarat alat evaluasi yang baik. Yang pertama ialah reliabilitas. Reliabilitas di sini ialah jadi alat evaluasi di sini harus benar-benar konsisten menghasilkan hasil yang sama pada kondisi serupa. Terus yang kedua ialah validitas. Validitas di sini ialah alat evaluasi yang harus mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya soal matematika, jadi harus mengukur kemampuan matematika, jadi tidak boleh yang lain. Terus yang ketiga ialah objektivitas. Penilaiannya itu tidak dipengaruhi oleh subjektivitas atau faktor-faktor pribadi, jadi harus benar-benar objektif. Jika memang siswa itu memang nilainya 90, ya berarti harus 90, bukan karena ada faktor pribadi kita memberikan nilai itu lebih. Terus yang keempat ialah praktis dan ekonomis. Tesnya itu mudah digunakan dan tidak memakan banyak waktu atau biaya. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan alat evaluasi. Di sini ada tes, non-tes, dan ada beberapa macam lainnya juga. Di sini akan menjelaskan tentang yang tes dulu. Tes di sini ialah serangkaian pertanyaan atau tugas untuk mengukur penguasaan siswa pada materi-materi tertentu. Terus kalau di tes ini juga ada tes tertulis, tes lisan, dan juga tes praktik. Tes tertulis ya misalnya esai atau pilihan ganda. Jika kalau yang tes lisan di sini itu ya sama seperti tanya jawab langsung, bisa digunakan juga untuk pas pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, itu bisa. Terus yang ketiga ialah tes praktik. Di sini ialah penilaian keterampilan dengan demonstrasi atau praktik secara langsung. Terus di sini juga ada non-tes. Non-tes di sini ialah teknik untuk menilai aspek sikap, minat atau motivasi siswa. Jadi tidak perlu dites ya. Jadi kita mengobservasi langsung, melihat langsung pada siswa-siswa itu. Terus selanjutnya ialah skala bertingkat. Skala bertingkat ini maksudnya ialah penilaiannya itu dalam bentuk angka. Terus juga ada kuesioner di sini, yaitu angket untuk mengetahui pendapat atau pengalaman siswa. Dan juga ada wawancara. Wawancara di sini ialah tanya jawab untuk mengetahui pendalaman informasi. Dan juga yang pertama ialah yang terakhir ialah pengamatan atau observasi langsung yang tadi, yaitu untuk menilai tingkah laku atau partisipasi. Jadi itu adalah jenis-jenis alat evaluasi. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi teknik evaluasi itu seperti apa. Jadi fungsi teknik evaluasi di situ ialah yang pertama untuk mengukur kemajuan siswa, untuk melihat dan juga menilai perkembangan siswa itu sudah sejauh mana dalam memahami pembelajaran atau materi-materinya. Terus yang kedua ialah menilai keberhasilan program, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh program pembelajaran itu sudah berhasil. Terus yang terakhir ialah umpan balik. Umpan di sini ialah memberi masukan untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan saya akan menjelaskan tentang yang terakhir di sini ialah prosedur evaluasi perencanaan. Prosedur evaluasi. Nah, di sini ada 5, yaitu yang pertama ialah perencanaan.
perencanaan di sini ialah kita harus bisa menentukan tujuannya apa, alatnya apa, dan waktu evaluasinya itu kapan. Terus yang kedua ialah pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu bisa melalui tes, observasi, atau angket. Yang ketiga, verifikasi data, seperti mengecek validitas data dan reliabilitas data. Terus yang keempat ialah pengolahan data. Kita harus bisa mengolah data itu dengan analisis hasil data, baik secara kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif di sini sudah pernah dijelaskan pada pertemuan yang kemarin. Terus yang terakhir ialah penafsiran data, yaitu menarik kesimpulan dari hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran. Jadi prosedur evaluasi di sini mencakup perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, pengolahan data, dan penafsiran data. Mungkin cukup sekian untuk materi tentang teknik dan alat evaluasi hasil belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.